Selamat datang di channel YouTube Jason Mairing. Kembali kita diskusi menyusun RPP dengan pendekatan blended learning, pembelajaran berbasis masalah metodenya. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dan mendeskripsikan aktivitas dalam tahap pendahuluan. Kali ini kita akan diskusi menyusun tahap-tahap atau aktivitas yang dilakukan pada tahap inti. Yang pertama adalah siswa menjelaskan makna dari volume suatu bangun ruang. Hal ini bisa siswa lakukan karena sebelum pertemuan tatap muka ini, siswa sudah diberikan ILKS dan siswa belajar menyelesaikan masalah-masalah dalam ILKS tadi, di mana pada ILKS guru memberikan link video. Pada link video itu, siswa bisa belajar dan memahami makna dari volume tadi, dan makna tersebut disampaikan oleh siswa pada kegiatan inti tatap muka. Ini untuk memastikan bahwa siswa-siswa kita memahami makna dari volume bangun ruang. Ya. Makna ini bukan hanya bermanfaat ketika siswa belajar volume balok dan kubus, tetapi juga untuk bangun-bangun ruang yang lain. Yang kedua, guru memperkenalkan balok khusus yang disebut dengan balok satuan. Balok satuan adalah balok dengan panjang, lebar, tinggi satu satuan dan volume satu satuan kubik. Balok ini memegang peranan penting dalam menentukan volume balok dan kubus sekaligus menemukan rumusnya. Guru memperkenalkannya menggunakan alat peraga konkret. Di guru membuatnya dari kertas karton yang agak tebal, lalu dibuat sepanjang satu satuan yang mungkin bisa 1 cm, terlalu kecil ya, mungkin 1 inch ya. Dan balok satuan tadi ditunjukkan kepada siswa. Mengapa itu penting? Kalau kita ingat salah satu teori belajar penemuan bahwa belajar bisa dimulai menggunakan benda-benda konkret dan siswa melakukan aktivitas menggunakan benda konkret tersebut yang disebut dengan tahap enaktif, selanjutnya ikonik dan simbolik. Ya, sedikit review mengenai teori belajar Brunner. Kemudian siswa menjelaskan cara menentukan volume balok menggunakan balok satuan. Sekali lagi, siswa dapat melakukan hal ini karena ada videonya di LKS yang dipelajari siswa sebelum pertemuan tatap muka, sehingga ketika ditanya pada kegiatan inti tatap muka ini, siswa dapat melakukannya. Aktivitas berikutnya adalah siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam ILKS. Akan tetapi aktivitas ini kita alihkan sebelum pertemuan tatap muka. Disinilah menariknya blended learning yang membuat aktivitas yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka itu dialihkan ke belajar mandiri dan siswa mengakses sumber-sumber belajarnya secara online dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya secara online. Oke, jadi di sini saya tulis sebelum pertemuan tatap muka. Siswa sampul ya. Siswa menyelesaikan. Oke. Sebelum siswa menyelesaikan, tentunya guru mengupload ILKS di Google Classroom atau di LMS. Saya tulis di sini saja LMS ya. Bagi yang belum memiliki learning management system di sekolah masing-masing bisa menggunakan Google Classroom. ILKS ini sebetulnya berisi masalah-masalah matematika. Mengapa
kegiatan ini perlu dideskripsikan? Karena kalau kita ingat, dalam pembelajaran berbasis masalah, tahap pertama yang dilakukan adalah guru mengajukan masalah. Pada konteks RPP yang kita susun, masalah tersebut ada pada ILKS, sehingga kalimat guru mengupload ILKS itu sejajar dengan guru mengajukan masalah kepada siswa. Selanjutnya, setelah guru mengupload, siswa mengakses ILKS tadi di LMS, mendownload, mengunduh ILKS tadi tersebut dan menyelesaikannya secara individual. Ya. Setelah kita menyusun RPP, kita akan menyusun ILKS ini. Ya. Jawaban setiap siswa atau penyelesaian setiap siswa diupload di LMS. Tujuannya agar guru bisa mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam belajar materi volume balok dan kubus. Ya. Pemantapan pengetahuan tadi nanti akan dilakukan ketika tatap muka dengan siswa mempresentasikan hasil kelompoknya dan guru memfasilitasi diskusi kelas. Oke. Penyelesaian setiap siswa diupload di LMS. Ya. Penyelesaian tersebut juga didiskusikan, kemudian siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya secara online menggunakan grup WA kelompok. Sebaiknya guru menjadi anggota di setiap kelompok untuk memonitor aktivitas diskusi tersebut. Ya. Oke, secara online murah untuk menentukan penyelesaian kelompok. Penyelesaian kelompok inilah yang nanti akan dipresentasikan pada saat pembelajaran tatap muka. Penyelesaian kelompok di-upload di LMS. Tadi guru mengupload ILKS ini sejajar dengan tahap pertama pada pembelajaran berbasis masalah. Tahap yang kedua, ini saya tulis saja supaya jelas di mana PPM-nya, guru mengajukan masalah. Tahap 1 PPM. Guru mengajukan masalahnya. Kemudian tahap 2-nya itu adalah siswa berdiskusi secara kelompok. Pada blended learning, diskusi tadi dilakukan secara online. Ini berarti ini berarti tahap 2 PBM. Oke, ini di belakang mungkin supaya efisien nggak perlu ditulis. Tahap 1 PBM, tahap 2 PPM, ya siswa berdiskusi. Kemudian tahap ketiganya yaitu siswa mengkomunikasikan penyelesaian atau siswa mempresentasikan penyelesaiannya itu dilakukan pada kegiatan inti tatap muka, yaitu kelompok siswa secara bergiliran mempresentasikan penyelesaian kelompok. Disinilah powerfulnya blended learning, di mana aktivitas dulu yang banyak habis ketika siswa berdiskusi dalam kelas ini dialihkan sebelum pertemuan tatap muka di kelas, sehingga aktivitas diskusi kelas di mana itu merupakan wadah bagi guru untuk meningkatkan pemahaman mereka hingga higher order thinking skills itu bisa dilakukan lebih banyak ya. Nanti akan jelas ya pada tahap yang berikutnya. Jadi kelompok siswa cara bergiliran mempresentasikan pesan kelompoknya ini juga bisa dilakukan dengan cepat. Kenapa? Karena siswa sudah memiliki soft copy penyelesaian kelompok yang telah diuploadnya ini. Ya, siswa memiliki penyelesaian kelompok, soft copy penyelesaian kelompok
karena bisa diupload di LMS. Jadi pembelajarannya makin efisien dan efektif dengan blended learning, dan siswa diberikan kesempatan waktu yang lebih banyak untuk berdiskusi dan meningkatkan keterampilan berpikir mereka. Kemudian yang keenam, guru memfasilitasi diskusi kelas. Akan banyak waktu tersedia bagi guru dan siswa berdiskusi untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap materi volume balok dan kubus, sekaligus memberikan kesempatan bagi siswa berlatih menyelesaikan masalah matematika. Guru memfasilitasi diskusi kelas dengan mengajukan pertanyaan mengapa, pertanyaan dengan kata kunci mengapa atau bagaimana. Banyak sekali dari kita yang terkadang tidak menyadari betapa powerfulnya kata kunci mengapa atau bagaimana ya. Seringkali ketika siswa setelah selesai presentasi, kita hanya bertanya, anak-anak apakah jawabannya benar atau tidak, tapi tidak memberi kesempatan bagi siswa yang presentasi untuk menjelaskan bagaimana dia memperoleh jawabannya atau mengapa dia menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam ILKS ya. Padahal siswa-siswa yang mampu menjelaskan, terlebih lagi siswa-siswa yang mampu menjawab pertanyaan mengapa ya, sebetulnya siswa tadi sedang berlatih atau sedang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi pertanyaan ini powerful dalam rangka mengembangkan higher order thinking skills dari siswa-siswa kita, sekaligus membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang bermakna. Yang ketujuh berikutnya, mungkin kita bisa tulis di aktivitas ke-6 saja, mengajukan pertanyaan dengan kata kunci bagaimana, dan memberi kesempatan bagi siswa-siswa yang memiliki jawaban atau cara berbeda dari yang telah dipresentasikan oleh salah satu kelompok di depan kelas. Mengapa aktivitas ini penting? Ya mungkin bisa dikatakan sangat penting ya, karena kalau kita merujuk definisi dari berpikir kreatif adalah berpikir yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang memiliki jawaban lebih dari satu, atau menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Disitulah pentingnya aktivitas ini. Siswa-siswa yang mampu menyelesaikan masalah dengan dua cara berbeda atau menemukan jawaban berbeda, maka siswa tadi telah memiliki kemampuan yang paling tinggi dalam matematika, yaitu berpikir kreatif. Jadi lakukanlah secara konsisten aktivitas ini, maka kita akan melihat ya, perkembangan yang signifikan, yang amaze dari siswa-siswa kita dalam hot study. Jadi ini saya gabung saja di tahap yang ke-6. Tahap 5 dan 6 ini, presentasi dan diskusi kelas ini dilakukan hingga pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS sekaligus masalah matematika yang ada atau termuat di LKS tadi selesai dipresentasikan oleh setiap kelompok ya. Inilah tahap inti dari pembelajaran blended learning dengan metode pembelajaran berbasis masalah. Oke, saya ada yang ketinggalan. Tahap 2 tadi siswa diskusi dalam PBM, tahap 3-nya ini. Tahap 3 PBM, yaitu siswa mengkomunikasikan penyelesaiannya,
tahap 4-nya nanti siswa membuat kesimpulan, itu ada pada tahap penutup yang akan kita diskusikan pada video selanjutnya.